warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IAIN Salatiga. Kali ini saya berada di lingkungan kampus 3 IAIN Salatiga yang berada di kaki Gunung Merbabu. Nah, lingkungan yang sangat asri seperti ini yang selalu dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswi ketika melakukan perkuliahan. Untuk mendukung program yang asri, kami melakukan dan mengadakan program mengenai Green Campus. Saya Novita dan saya akan mengajak sahabat IAIN Salatiga untuk mengenal program Green Campus lebih jauh lagi. Dan kali ini saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh Pak Amin sebagai Kasubag Umum IAIN Salatiga. Yuk. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Novita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Bapak akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol tentang Green Campus nih Pak. Kalau di IAIN Salatiga sendiri itu kan emang lagi program yang terbaru ya Pak. Nah, untuk indikator Green Campus di IAIN sendiri tuh kayak gimana sih? Iya, jadi Green Campus itu sebenarnya satu isu global ya. Jadi indikatornya sudah di mana-mana ya seperti itu, tidak ada perbedaan indikator. Nah, ada 6 indikator utama di Green Campus itu. Yang pertama adalah setting infrastruktur, itu terkait dengan bagaimana penataan ruang kita, lahan kita. Ada ruang terbuka hijau berapa persentasenya, terus kemudian juga perencanaan pembangunan gedung-gedung yang dibangun harus sedapat mungkin mengakomodir kaidah-kaidah tentang green building gitu ya, bangunan yang ramah lingkungan. Kemudian indikator yang kedua adalah tentang energi, jadi seberapa banyak sumber energi terbarukan yang ada di kampus kita. Terus juga program penghematan energi melalui berbagai pemanfaatan berbagai peralatan penghematan energi. Kemudian yang ketiga adalah konservasi air. Jadi air bersih yang ada di kampus kita itu sebagian besar adalah diambil dari air tanah. Kalau itu tidak kita jaga, maka sekian tahun kemudian akan cadangan air bersih kita akan habis. Kemudian yang keempat ya, itu ada pengelolaan sampah. Dengan sekitar 15.000 mahasiswa yang ada di sini, tentunya berdampak pada sampah yang diproduksi di kampus. Nah, bagaimana kita mengelola sampah itu? Kita akan coba nanti daur ulang sampah. Kita upayakan program itu. Terus kemudian yang ke-5 adalah transportasi. Transportasi di sini tujuannya adalah untuk zero emission ya, jadi pengurangan emisi karbon dioksida. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah penyediaan shuttle, layanan antar jemput yang saat ini sudah ada adalah dari basis-basis mahasiswa yang ada di pondok pesantren di kampus itu diupayakan harus pakai shuttle, tidak lagi pakai kendaraan pribadi gitu. Kemudian juga kita kerjasama dengan di Sub Kota Salatiga sudah ada layanan Kipas namanya. Kami peduli anak sekolah dari Disub, itu wujudnya adalah angkutan kota itu secara resmi diberikan izin trayek untuk masuk ke kampus kita. Ini supaya transportasi massal bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, jadi mengurangi kendaraan yang masuk di kampus. Kemudian yang ke-6 adalah edukasi. Edukasi itu pemberian materi, salah satu wujudnya ya, pemberian materi ke mahasiswa khususnya tentang kepedulian lingkungan dan kelestarian lingkungan. Rencananya kami akan terapkan di PBAK, pengenalan budaya akademik kampus, kita berikan materi ke mahasiswa. Juga ada riset-riset tentang penelitian-penelitian tentang lingkungan. Ya, nanti kita akan gerakkan di UKM-UKM yang terkait dengan kelestarian lingkungan. Gitu. Jadi untuk indikator memang udah beragam dan sama kayak kampus-kampus lain gitu ya Pak? Sama. Jadi indikatornya. Tapi kalau di Green Campus IAIN Salatiga sendiri yang paling diunggulkan dan paling berbeda dari kampus-kampus lain itu apa Pak? Ya, jadi kalau kampus lain itu sudah ada yang fokus di pengelolaan sampah dan limbah, ada yang fokus di
zero emission, ya. Ada lagi yang fokus di konservasi air. Nah, kalau kampus Yayan Salatiga kita akan coba fokus di penghematan energi. Jadi kita pasang alat penghemat energi di beberapa ruangan yang sangat sering digunakan. Contohnya nih di ruang rapat. Ruang rapat dengan kapasitas AC 2.500 watt. Terus kemudian juga ada lampu, terus juga ada peralatan elektronik lain. Itu biasanya kita temukan setelah rapat itu ditinggalkan begitu saja. Berapa jumlah pemborosan yang terjadi pada saat itu. Nah, ini kita akan coba reduce ya, kita turunkan dengan memasang motion sensor, alat sensor gerak, sehingga ketika ruangan itu sudah tidak terdeteksi ada gerakan lagi, maka semuanya akan otomatis mati. Itu di ruang rapat. Juga di kamar mandi sudah kita mulai masang alat sensor gerak juga. Jadi setiap kamar mandi, setiap ruangan kita pasang satu alat motion sensor, masuk akan nyala semuanya, blowernya, lampunya, keluar akan mati lagi. Ini diharapkan akan mampu menghemat energi yang terbuang sia-sia. Kalau ngomongin tentang hemat energi, emang kayaknya perlu banget ya Pak di sini. Iya, sangat perlu. Jadi kalau biaya yang dikeluarkan itu lumayan besar ya. Itu kalau digunakan sih mungkin tidak apa-apa ya, tidak sebanding dengan manfaatnya. Tetapi kalau itu tidak digunakan kan akan terbuang sia-sia. Gitu. Itu yang kita coba upayakan supaya bisa diturunkanlah persentasenya. Nah, ada satu lagi nih Pak pertanyaan yang penting. Kenapa sih kok di IAIN Salatiga harus ada Green Campus? Oke, jadi kepedulian lingkungan ini ya, menjaga kelestarian lingkungan ini kan sebenarnya tanggung jawab semua kalangan ya. Nah, di perguruan tinggi seharusnya kita menjadi pelopor untuk mewujudkan kampus yang hijau berkelanjutan. Nah, tujuan akhirnya adalah tidak lain dan tidak bukan, kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh sivitas akademika, dosen, pegawai, mahasiswa, bahkan masyarakat yang datang ke kampus. Kita berikan pelayanan terbaik dalam wujud fasilitas dan lingkungan yang nyaman. Nyaman dalam arti ketika masuk kampus kualitas udara bersih gitu, sehingga orang akan betah di sini. Kemudian nyaman juga dalam arti ketersediaan air bersih masih mencukupi. Orang kalau 1 jam saja kamar mandi airnya mati, komplain sudah banyak. Tetapi tidak banyak orang yang dalam setahun 1 jam saja menyuarakan bagaimana supaya air bersih ini terjaga. Ini maka kita akan coba berikan endingnya ke situ sih, endingnya ke pelayanan. Jadi bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik, mahasiswa melakukan kegiatan juga nyaman, dosen pegawai di lingkungan kerja juga nyaman, masyarakat kalau mau ke sini jogging mau apa semuanya nyaman. Itu saja. Ini perbincangan saya dengan Pak Amin mengenai Green Campus, dan terima kasih banyak atas waktunya Pak, dan terima kasih atas penjelasan detailnya. Semoga ini segera terlaksana dan semoga sukses. Amin. Sukses selalu. Amin. Dan setelah ini saya akan ngobrol bareng Pak Rektor mengenai kebijakan tentang Green Campus di IAIN Salatiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sahabat IAIN Salatiga, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Rektor dan langsung aja yuk kita kulas lebih dalam lagi tentang Green Campus bersama Bapak Zaki. Nah Bapak, saya tadi sudah bertanya dan ngobrol lebih dalam bersama Pak Amin. Nah kali ini saya pengen ngobrol nih sama Bapak terkait Green Campus. Nah kalau di IAIN Salatiga sendiri, kebijakan yang diambil, kenapa memilih untuk menjadi Green Campus itu kenapa Pak? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa kebijakan kami sebagai pimpinan di IAIN Salatiga memandang penting untuk melihat visi ke depan ya, bahwa pembangunan itu bukan sekedar membangun,
tapi bagaimana kita harus memperhatikan tentang sustainability, yaitu kesinambungan atau keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu bisa dalam banyak aspek kehidupan kita. Nah, dalam kerangka itu maka sebetulnya pembangunan kampus hijau itu sesungguhnya sangat selaras dengan apa yang telah dicanangkan oleh PBB dan juga pembangunan nasional tentang pentingnya sustainable development. Nah, kita menetapkan kebijakan yang disebut sebagai Green Wasatiyah Kampus. Mengapa saya mengatakan sebagai Green Wasatiyah Kampus? Karena pada kebijakan ini bukan semata-mata kita membangun kampus yang hijau, tetapi juga ada kata wasatiyah yang itu artinya adalah atau wazun, yaitu equilibrium. Jadi bagaimana kampus ini menjadi sebuah keseimbangan. Karena kampus itu harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem yang ada di tempat itu, maka kampus juga harus menjadi bagian dari keseimbangan. Jadi kita menyebutnya sebagai Green Wasatiyah Kampus itu. Jadi inti daripada apa yang mau kita bangun di dalam Green Wasatiyah Kampus itu karena kepedulian kita terhadap sustainability itu. Jadi hidup kita itu bukan sekedar survival, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana sustainable. Kalau survival itu kan cuma sekedar memikirkan kita hanya bertahan untuk hidup. Tapi kalau sustainable itu cara berpikirnya itu jangka panjang. Jadi bagaimana kita bisa hidup, anak-anak cucu kita juga bisa hidup, dan keturunan atau generasi berikutnya juga bisa hidup. Sehingga Green Wasatiyah Kampus itu memiliki visi kekinian sekaligus visi masa depan. Nah, langkah-langkah pendukung atau hal-hal pendukung yang udah dilakukan IAIN untuk menuju Green Campus ini apa aja, Pak? Oke, jadi kebijakan Green Wasatiyah Kampus di IAIN Salatiga itu sebetulnya secara menyeluruh itu terdiri dari 6 variabel ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai variabel infrastruktur. Nah, pada variabel infrastruktur itu bagaimana pembangunan kampus yang berwawasan lingkungan itu harus memperhatikan tentang ruang terbuka hijau. Maka oleh karena itu sejak kita awal membangun itu master plan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita memiliki cukup ruang terbuka hijau yang luas gitu kan, dengan mengatur jarak antar bangunan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita nanti pada saatnya kita akan memiliki hutan kampus. Setidaknya 30% dari area kampus yang kita rencanakan sekitar 45-50 hektar itu sepertiganya merupakan hutan kampus. Sehingga artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari penduduknya atau penghuni kampus itu sudah bisa dicukupi dengan hutan kampus itu. Sehingga kita tidak mengurangi kebutuhan orang di luar sana. Atau bahkan kita justru memberikan sedekah berupa oksigen kepada orang lain dengan hutan kampus itu. Kemudian yang ketiga misalnya dalam variabel ini adalah bagaimana di kampus ini kita bangun resapan air. Karena resapan air itu penting, bagaimana air hujan itu termasuk juga tempat kita MCK, air dari MCK itu tidak terbuang begitu saja, tapi diresapkan ke dalam sehingga air itu pada saatnya akan kita gunakan lagi. Sehingga sumber air itu sesungguhnya bisa kita ciptakan dengan cara membuat resapan. Kemudian yang kedua, Green Wasatiyah Kampus itu juga sangat memperhatikan persoalan energi dan iklim. Apa yang dimaksud dengan di sini? Jadi kebijakan ini ingin agar kampus kita itu adalah kampus yang dilandasi oleh ide tentang pembangunan hijau. Jadi kampus kita itu harus merupakan smart building, bangunan-bangunannya itu smart. Yang saya maksud smart misalnya tidak terlalu banyak memerlukan energi. Karena kalau untuk penerangan cukup dengan membuka jendela gitu kan, maka sinar cukup masuk seperti ruangan ini. Itu efisiensi di dalam penggunaan energi. Dengan demikian maka otomatis itu akan membuat lingkungan kampus itu kan semakin kecil ya, limbah, pembuangan dari energi. Dan kita juga harus memikirkan ke depan itu tentang bagaimana energi yang terbarukan. Misalnya contoh di sebelah selatan sana itu di sekitar jembatan itu sudah memulai 1-2 kita memasang solar cell
untuk memenuhi kebutuhan penerangan. Nanti ke depan itu akan terus secara bertahap itu akan kita tingkatkan. Sehingga kebutuhan penerangan tidak harus menggunakan energi fosil ya dari PLN, tapi kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menjadi sumber energi yang terbarukan. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin kita lakukan di dalam kebijakan Green Wasatya Campus itu adalah memikirkan bagaimana limbah dan sampah itu bisa digunakan ulang, kemudian di recycle gitu ya, didaur gitu. Dan kita dengan demikian apa? Kita sudah harus berpikir bahwa sampah hasil tindakan manusia atau produksi manusia di kampus ini itu harus bisa didaur ulang sehingga bisa berguna. Kemudian juga secara perlahan kita mulai akan menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik. Misalnya secara bertahap nanti di setiap kantor itu tidak lagi tersedia botol aqua, ya, air dalam kemasan, tetapi cukup kita menggunakan dispenser. Di situ kita letakkan gelas, yang gelasnya bisa didaur ulang bahannya, bukan dari plastik, atau kita menggunakan bahan lain yang bisa digunakan secara berulang-ulang berkali-kali gitu. Sehingga itu jelas efisien banget gitu kan, dan tidak menyebabkan lahirnya sampah. Kemudian juga bagaimana kita mengurangi betul penggunaan kertas. Jadi pendekatan universitas berbasis lingkungan pada masa yang akan datang itu harus paperless. Maka salah satu jawabannya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi IT untuk menjawab semua proses administrasi yang melibatkan kertas, tapi cukup dengan teknologi itu. Kemudian yang keempat, Green Wasatya Campus yang akan kita bangun juga sangat memperhatikan tentang sumber daya air. Kota Salatiga ini kan sangat terkenal karena dia berada di lereng, itu kan sumber daya air agak sulit dalam tanda petik ya. Kita ingat betul bagaimana misalnya sumber daya air dari PDAM di Kota Salatiga ini kan sangat terbatas. Maka salah satu cara untuk bisa mengatasi itu adalah memperbanyak resepan-resepan air di dalam lingkungan di Kota Salatiga. Nah, maka kemudian Yayan Salatiga juga punya tanggung jawab untuk membuat resapan air sebanyak mungkin kita bisa. Kita mulai bekerja sama dengan USAID kemarin dan pemerintah kota untuk membangun dalam beberapa tahun itu 1000 resapan di Salatiga. Dan kita sudah berpartisipasi membangun sekitar 20 resapan plus dengan 1 embung. Nah, kemudian itu apa pentingnya? Itu dalam kerangka konservasi air. Jadi air itu jangan dibuang terus sampai ke danau akhirnya atau bahkan berakhir di laut. Jadi bagaimana air yang datang atau air hujan yang datang di tempat kita itu langsung diresapkan di dalam wilayah yang kita miliki. Sehingga itu fungsinya juga akan mengurangi banjir. Gitu kan. Kalau ada banjir. Kebetulan Salatiga sih bebas banjir karena di lereng itu. Dan kemudian yang ketiga adalah efisiensi di dalam penggunaan air itu. Itu harus diperhatikan betul. Kemudian yang kelima, kita juga memiliki kebijakan yang terkait dengan transportasi. Jadi bagaimana nanti kita akan atur betul bagaimana di kampus ini diperbanyak pedestrian. Sehingga orang itu bisa berjalan di kampus dari satu gedung ke gedung yang lain itu tidak harus menggunakan kendaraan. Cukup berjalan kaki, di samping sehat, itu mengurangi emisi, kan begitu transmisi. Kemudian juga secara perlahan-lahan bagaimana jumlah kendaraan bermesin di kampus ini kalau bisa dikurangi secara bertahap. Itu bagian daripada apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun area parkir hijau. Area parkir hijau itu satu ya. Area parkir itu harus bisa memiliki kemampuan untuk meresapkan air. Ya. Kemudian yang kedua, dari area parkir hijau itu juga kalau dibutuhkan penerangan, maka penerangan itu harus bersumber dari energi terbarukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana area parkir hijau itu juga bisa mensuplai oksigen untuk kebutuhan penggunanya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana Green Wasatya Campus itu harus didukung dengan pendidikan dan
Pendidikan dan Penelitian. Artinya di dalam bidang pendidikan, sungguhnya kita akan nanti rancang kurikulum, bagaimana di dalam bagian kurikulum itu bisa terintegrasi wawasan lingkungan. Ya, ketika kita belajar tentang bahasa, bagaimana wawasan lingkungan bisa masuk. Ketika kita belajar tentang berbagai macam bidang ilmu dan disiplin, di dalam kampus ini kita bisa memperkenalkan bahwa di situ ada sesungguhnya cara pandang yang environment friendly, jadi ramah lingkungan. Cara pandang ramah lingkungan itu harus masuk ke dalam setiap disiplin ilmu pengetahuan. Itu adalah bagian dari cara kita untuk melakukan proses pendidikan ramah lingkungan kepada para mahasiswa kita dan juga sivitas akademika secara keseluruhan. Dan perlu juga dilanjutkan dengan penelitian. Artinya kita di perguruan tinggi ini kan punya cukup potensi SDM yang memadai. Oleh karena itu kita ingin arahkan kepada dosen dan juga karyawan dan mahasiswa itu, mereka bisa bikin inovasi-inovasi yang tidak harus besar dan cukup berbiaya murah, tapi itu tepat guna, tepat sasaran. Yang semua itu digiring untuk melahirkan produk-produk yang ramah lingkungan itu. Jadi ada risetnya di situ. Saya kira itu yang kami sebut sebagai kebijakan Green Wasatya Kampus itu di Yayan Salatiga. Jadi untuk proses dan step-step pendukungnya pun juga udah dilakukan ya Pak? Ya, sebagian sudah kita lakukan karena membangun Green Wasatya Kampus itu memang dibutuhkan jangka waktu ya, yang cukup panjang dan tidak bisa selesai dalam 1-2 periode. Ini oleh karena itu Green Wasatya Kampus ini adalah visi besar ya, yang kita mencoba melakukannya step by step. Misalnya kan kalau resapan air kita sudah mulai bangun, setiap kita bangun gedung kita bangun resapan dalam jumlah yang cukup memadai, kan begitu. Supaya jangan terjadi itu ada berita Yayan Salatiga banjir gitu kan. Nah itu harus sedini mungkin itu sudah dipersiapkan infrastrukturnya. Nah, ada satu lagi nih Pak pertanyaannya. Harapan ke depan dari Green Campus ini di Yayan Salatiga itu apa Pak menurut Bapak? Ya, kita ingin bahwa Green Wasatya Campus itu sebetulnya ingin menyampaikan pesan dari risalah keislaman kita, bahwa kehadiran kita dimanapun, apalagi kampus dengan identitas Islami itu adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Artinya kehadiran kampus ini itu kan harus ramah betul secara lingkungan. Dia bisa menjadi solusi bagi persoalan air, kemudian solusi dalam persoalan udara, gitu kan, dan macam-macam gitu kan. Dan kita bisa sesungguhnya berkontribusi di situ. Jadi bagaimana melakukan konservasi air dan konservasi oksigen itu adalah dua hal yang menurut saya ini menjadi tantangan bersama umat Islam secara global. Nah kita ingin gitu kan, visi dari Green Wasatya Campus itu adalah jawaban solutif terhadap problem polusi udara dan polusi air yang sekarang sudah sangat terasa. Salah satunya adalah dengan kita melihat the global warming, ada pemanasan global yang itu tidak hanya dirasakan oleh orang Indonesia tapi juga oleh semua penduduk di muka bumi ini. Maka kita sebetulnya membangun Green Wasatya Campus itu dalam rangka meraih cita-cita besar dari Islam, yaitu menjadi rahmat bagi alam semesta. Begitu. Baik Pak. Nah, sahabat Yayan Salatiga, inilah penjelasan dari Pak Rektor, dan kita harus mendukung Green Campus ini agar terlaksana dan bantu untuk mensukseskannya. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, setelah ini saya akan berkeliling untuk melihat situasi di Yayan Salatiga. Begitu.